Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sekarang kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak Ibu, sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian. Ermawati, Dian Ermawati, Joni Erwin Situmorang, Hadir, Bu. Alma Lubis. Oke, sudah hadir semua. Nah, sekarang sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, minggu sebelumnya kan kita telah belajar tentang asam basa. Di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan asam ataupun basa? Ada, Bu. Ya silakan, Mama. Asam itu yang bersifat haples dan bersifat dan rasanya masam, sedangkan basa yaitu OH negatif dan bersifat pahit. Oke, bagus sekali Palma. Nah, kan sebelumnya kita udah belajar tuh tentang teori gimana asam basa itu ada teori menurut Arrhenius, Rossellini dan juga Lewis. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu Ibu ingin melihatkan dulu gambar kepada kalian. Lihat ya di PPT Ibu. Itu gambar apa? Darah, Bu. Ya, pintar darah. Nah, ada yang tahu nggak berapa sih pH dari darah itu? Ada yang mau bilang? Kami, Bu. Ya, Joni silakan Joni. pH darah itu netral, Bu. Ya, Palman. 7, Bu. Ya, benar sekali. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Joni maupun juga Palman. Bahwa pH darah itu bersifat netral. Jadi kira-kira pH darah itu adalah sekitar 7,35 sampai 7,45. Di mana apabila pH dalam tubuh kita itu turun, misalnya kurang dari 7 ataupun naik itu hingga 7,8, itu akan membahayakan tubuh kita anak-anak. Nah, jadi ternyata ada sesuatu di dalam tubuh kita atau di dalam darah kita yaitu adalah pengaplikasian dari larutan penyangga sehingga dia dapat menstabilkan darah di dalam tubuh kita. Jadi materi kita pada hari ini adalah larutan penyangga. Nah, sebelum kita memulainya lebih dalam, maka kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran itu yang pertama, kita mengetahui dulu pengertian dari larutan penyangga, kemudian mengetahui jenis-jenis larutan penyangga, selanjutnya menghitung pH atau pOH larutan penyangga, dan yang keempat itu mengolah dan menganalisis data untuk menyimpulkan larutan itu bersifat penyangga atau tidak, dan yang kelima adalah kegunaan larutan penyangga itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu adalah, larutan penyangga ini juga disebut dengan buffer atau pendapar, yang mana pengertiannya itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya apabila ditambahkan sedikit asam ataupun basa ataupun juga air saat diencerkan. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis larutan penyangga. Jenis-jenis larutan penyangga itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu adalah larutan penyangga asam dan yang kedua itu larutan penyangga basa. Di mana larutan yang asam itu adalah larutan yang mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Dan selanjutnya itu ada apa, Mama? Larutan penyangga apa? Basa. Ya, kita. Jadi yang selanjutnya itu adalah larutan penyangga basa, di mana larutan penyangga basa itu adalah larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya, yang mana berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang memiliki pH besar dari 7. Telah dilihat bahwasannya tadi sudah dibilang bahwa jenis-jenisnya ada asam dan basa. Bagaimana sih cara kita menghitung pH atau pOH dari larutan penyangga ini? Nah, yang caranya itu ada dua. Yang pertama adalah cara langsung dan yang kedua itu melalui reaksi. Nah, sekarang kita mulai dari asam, yang mana cara langsung itu adalah mereaksikan asam lemah dengan garamnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ya, coba Hermawan
Jadi yang diketahui yang pertama itu adalah volume dari CH3COH 100 ml, molarnya juga 0,1, kemudian volume dari CH3COONA itu adalah 100 ml, kemudian molarnya itu 0,1. Nah, anak-anak ibu, jadi untuk mencari ini, oh ya sebelumnya tadi di mana pada contohnya enggak ini pada secara langsungnya itu kita menggunakan rumus H+ sama dengan ketetapan asam, ketetapan ionisasi asam dikali dengan mol asam per mol garamnya, dikali juga dengan jumlah atau basa konjugasinya yang ada pada garamnya, yaitu I, kita singkat dengan I. Nah, kita masukkan saja rumusnya sama dengan Ka kali mol asam per mol garam dikali I. Oke, jadi itu Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya berapa? Mol asam gimana rumusnya? Mol sama dengan apa? Kita masukkan saja rumus mol sama dengan apa anak-anak ibu? M kali T. Nah, kita kalikan mol dari CH3COH, molarnya 0,1 kali 100. Kemudian untuk CH3CONA-nya 0,1 kali 100. Nah, ini bisa disarikan? Bisa, Bu. Jadi sisanya adalah 10 pangkat min 5. Nah, kita masukkan rumus pH yang sudah kita belajar kemarin. Yang mana rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, berarti kita masukkan saja konsentrasi H+-nya berapa? 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah 7. Nah, itulah anak-anak ibu contohnya. Kita lanjut lagi. Baik, Bu. Bagaimana dengan cara melalui reaksi? Mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, di mana mol asam lemahnya itu lebih banyak. Nah, gimana nih? Coba bacain soalnya dong, Palma. Berapa pH campuran CH3 COOH 0,1 m yang direaksikan dengan larutan 50 ml NaOH 0,1 m, di mana Ka sama dengan 10 pangkat 5. Nah, jadi anak-anak, ini kan katanya tadi cara melalui reaksi nih. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu adalah asam lemah dengan garamnya yang sudah diketahui. Kalau ini bedanya dia asam lemahnya dengan basa kuat. Nah, jadi caranya itu dengan cara mereaksikan keduanya. Nah, ini jadinya apa nih? Ketika CH3COH ditambahkan dengan NaOH. Air mawati ini apa? Jadi apa? COONA. Ya, tambah. Nah, untuk mencari ini kita perlu mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah, mula-mulanya berapa CH3COH tadi? Katakan tadi kan 100 ml ya. Berarti 100 dikali 0,1. Jawabannya 10. Kemudian NaOH 50 dikali 0,1 di 5. Nah, ini mana yang kecil? 5. Berarti dikurang 5. Ini belum bereaksi, ini belum bereaksi. Nah, 10 kurang 5. Nah, ini habis bereaksi, ini di 5. Jadi yang tersisa adalah asam lemahnya dan garamnya. Sehingga nanti kita bisa mencarinya dengan rumus tadi, yang mana konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam per mol garam sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Na-nya mol asamnya berapa, Joni? 5. Mol garamnya 5. Nah, ini habis kan? Jadi tinggal 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya sama dengan 5. Ya, menggunakan rumus tadi min log konsentrasi H+. Oke, kita untuk basa
Ini kan tadi asam ya, anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke basa. Nah, gimana cara langsungnya itu mereaksikan basa lemah dan garamnya? Nah, kita lanjut langsung saja ke pertanyaannya. Silakan dia dibaca soalnya. Sebanyak 50 ml larutan NH4OH 0,1 m Ya. dicampurkan dengan 50 ml NH4 2 kali SO4 0,1 m dan hitung pH campuran jika Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Oke, jadi yang diketahui itu volumenya NH4OH itu 50, molarnya 0,1. Kemudian NH4SO4 50 mili. Kemudian 1. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus seperti asam tadi, tapi digantikan dengan konsentrasi OH- sama dengan ketetapan ionisasi basa dikali mol basa per mol garam dikali I. Nah, kita gunakan rumus itu tadi, konsentrasi OH- sama dengan KB-nya berapa kita di situ? 2 kali 10 min 5. 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol basanya. Kita kali dulu ini 50 kali 0,1 5 per 5. mol garam. Mol garamnya ada I-nya. Nah, I tadi kan jumlah basa konjugasinya. Ini adalah jumlah asam konjugasinya. Nah, di mana ini kan berasal dari asam kuat ya. Jadi kalau kita pecah dulu untuk mengetahui I-nya, yaitu NH4 2 kali SO4 menjadi NH4OH ditambah SO4 2 mil. Nah, NH4 di sini 2, sedangkan di sini 1 ya. Jadi kita tambahkan koefisiennya 2, sehingga I-nya kita dapatlah 2. Jadi di sini ini kan 5 dikali dengan I-nya tadi 2. Dapatlah. Sekarang kita kalikan 5 per 10. Nah, sebelumnya kan udah ada kelompok nih, kelompok 1 dan kelompok 2. Coba kalian kerjakan ya tugas ini secara berkelompok. Nah, waktunya udah habis 6 menit. Kalian udah menjawabnya kan? Udah, Bu. Nah, menurut kalian kelompok 1 A itu bersifat penyangga atau tidak? Penyangga, Bu. Karena apa? Karena itu asam lemak dan garamnya. Asam konjugasinya. Oke. Yang B kelompok 2 itu asam larutan penyangga atau tidak? Penyangga, Bu. Ya. Yang C kira-kira penyangga atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa? Karena dia harus bereaksi, Bu. Ya, pintar sekali Palma. Nah, sekarang Ibu ada video permasalahan mengenai kegunaan larutan penyangga nih. Kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan perhatikan video ini. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit kalian menyelesaikan 2 pertanyaan yang ada di lembar kerja serta didik ya. Baik, Bu. Ya, silakan. View mengenai efek pH-DON pada sayur hidroponik yang saya miliki. Jadi air pH dalam tandon di tempat saya yaitu 8,7. Jadi sangat tinggi untuk ukuran pH air, sehingga saya membeli penurun pH-DON yang punya nama. Karena dari 8,7 pH saya turunkan menjadi 6, mengakibatkan sayuran yang ada pada paralon menjadi keriting pucuk seperti ini. Inilah efek menurunkan pH-DON yang terlalu
drastis. Ujungnya mengering, lalu tidak bisa mengembang. Jadi bisa dikatakan malah kerdil. Inilah efek penurunan daun yang sangat drastis. Ini juga sama efeknya, cenderung malah lebih parah. Inilah efeknya karena terlalu drastis menurunkan pH-nya. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jika akan menurunkan pH air dalam tandon yang terlalu tinggi, jangan langsung drastis. Jadi step by step, dari 87 mungkin bisa dibuat 8, 2 hari atau 3 hari berikutnya baru ke 8 atau ke 7,5, nanti berikutnya 7, berikutnya 6,5, berikutnya lagi sampai 6. Jadi jangan langsung. Jika langsung ya inilah efek bahwa kita itu harus mencermati setiap pergerakan, apa efek yang ditimbulkan oleh cairan pH daun pada sayuran kita. Jadi saya sedikit berbagi ilmu. Apa yang pengalaman saya dapat, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pecinta hidroponik. Ya, lanjutkan ya. Karena pH air. Herma, jangan main HP. Nengok video, Bu. Di mana ya? Gimana, udah semua? Udah, Bu. Udah. Oke. Kelompok berapa yang maju duluan? Oke, silakan nomor 2. Maju. Ya baju aja ada. Silakan Pak Herma diperhatikan teman-temannya ya. Kami dari kelompok 2, berdasarkan pilih kami amati nomor 1 itu mengapa kestabilan pH air sangat penting untuk tumbuhan hidroponik. Itu jawabannya karena apabila pH tidak stabil, itu maka nutrisi tanaman tidak tercukupi. Juga perlu diketahui bahwa pH setiap tanaman itu berbeda-beda. Nah, untuk permasalahan yang nomor 2 itu sebutkan 2 contoh dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada di air liur. Nah, di dalam air liur itu adanya fosfat yang bisa menetralkan sari-sari makanan di dalam mulut. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada obat tetes mata. Nah, di mana di obat tetes mata ini terdapat garam-garam dari basa lemak dan hampir stabil dari pH asam. Oke, baik kelompok 1, kelompok 2, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dan silakan kelompok 1 lagi. Nah, oke, silakan Erwa dan Salma mengenai video permasalahan tadi, apa yang dapat diambil di situ dari pertanyaan-pertanyaan telah Ibu berikan? Ibu, yang pertama, yang nomor 1 itu berdasarkan video yang kami lihat, mengapa pH air sangat penting untuk tanaman hidroponik. Jawabannya itu karena pH air sangat berpengaruh terhadap tanaman tersebut, di mana pada video tadi apabila pH diturunkan drastis, maka tumbuhan tidak bisa memanjang dan ujung tanamannya akan mengering. Oke. Baiklah, yang kedua itu sebutkan 2 contoh dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada deterjen, di mana deterjen mengandung asam sitrat, umumnya digunakan pada logam. Dalam larutan penyangga digunakan sebagai pengendali pH larutan. Oke, teman. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, anak-anak Ibu hebat-hebat semua. Jadi di sini Ibu dijelaskan lagi mengenai pertanyaan pertama tadi. Mengapa tadi? Pertanyaan apa tadi yang pertama? Berdasarkan Ya, teman. berdasarkan video yang sudah diambil, mengapa kestabilan pH air sangat penting untuk tanaman hidroponik. Nah, ya benar sekali dari jawaban-jawaban kalian semua, di mana itu dikarenakan setiap tanaman itu mempunyai media yang sesuai dengan jenis tanamannya. Yang mana tadi itu kan dia menggunakan hidroponik tuh, digunakanlah air sebagai medianya, sehingga di sana itu dibutuhkanlah kestabilan pH untuk airnya itu, sehingga akan tetap terjaga yang namanya nutrisi tanaman itu.
Kemudian yang kedua, contohnya tadi itu benar sekali yang dibilang oleh kalian semua, ada air liur, kemudian ada deterjen, dalam biologi. Siapa lagi tadi? Deterjen. Nah, deterjen itu siapa lagi? Obat tetes mata. Nah, karena telah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah di sini ada yang masih bingung atau ingin dipertanyakan? Bu, saya nanya Bu. Ya, Dian silakan. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin kalau pH larutan penyangga itu kan cenderung tetap. Ya. Jadi, kalau misalnya kita menambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa, ataupun kita encerkan, itu apakah pH-nya tetap atau bagaimana? Baik Ian, jadi konsepnya itu kan tadi dibilang cenderung tetap tuh. Nah, tapi walau itu karena ditambahkan sedikit asam, basa ataupun diencerkan. Nah, namun sebenarnya pH itu berubah. Misalnya nih, kita tambah, misalnya pH-nya 6 tuh, kita tambahkan sedikit asam, maka dia bisa menjadi 5,9. Kemudian kalau ditambahkan dengan basa, dia akan menjadi 6,1. Jadi di sini tuh tetap, tapi perubahannya pH-nya itu tidak signifikan jauh seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Nah, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin? Ya, silakan Hermawati. Jadi Bu, pelajaran kita hari ini itu tentang larutan penyangga. Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH. Harga pH-nya meskipun ditambah sedikit asam atau basa atau diencerkan. Nah, di mana Ya, larutan pertanyaan penyangga yang itu bagus, terbagi Dian. menjadi dua jenis, yaitu asam dan basa. Larutan kombinasinya untuk basa itu adalah basa lemah dan asam kombinasinya. Rumusnya itu untuk asam Ka dikali mol asam per mol garam. Untuk basa itu OH sama dengan Ka dikali mol. Contohnya itu seperti deterjen, di dalam biologi seperti air liur dan juga obat tetes mata. Itu Bu. Job. Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan Hermawati tadi bahwa sebenarnya larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya walaupun ditambahkan sedikit asam, basa maupun diencerkan. Nah, oke, mungkin materi kita cukup sampai di sini. Kalian lanjutkan pekerjaan rumah yang ada di LKPD kita ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.